Yang pertama, realisasi anggaran di Sekretariat Jenderal tahun 2021. Kami punya 6 biro, tapi dalam slide ada angka 7 karena untuk program dari PHLN, P3PD, penguatan pemerintahan dan pembangunan desa, anggarannya dipisahkan, sumbernya dari loan World Bank atau Bank Dunia. Dari total anggaran 2021, seluruhnya 193.345.078.000 rupiah. Alhamdulillah direalisasi mencapai angka 98,22%, sisa 1,78%. Mudah-mudahan ini menjadi hal baik bagi kami dan terus akan kami tingkatkan untuk tahun-tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Kami juga mengapresiasi catatan penting dari pimpinan tadi, fungsi dari kesekjenan untuk memperkuat koordinasi, komunikasi baik internal maupun eksternal, serta pola kerja yang harus lebih efisien dan lebih efektif. Terima kasih Pak Pimpinan atas arahannya. Dari komposisi anggaran di Sekretariat Jenderal terbagi atas jenis belanja, bisa kami sampaikan belanja pegawai pagunya 45.4.751.000 rupiah, realisasinya mencapai 97,54%. Kemudian belanja barang 141.686.477.000 rupiah, realisasinya mencapai 98,51%. Sedangkan belanja modal 6.653.860.000 rupiah, penyerapannya mencapai 96,56%. Jadi total angka penyerapan di Sekretariat Jenderal 98,22%, di mana di atas rata-rata dari unit kerja Eselon 1 yang ada di Kementerian Desa. Izin pimpinan dan anggota yang kami hormati, capaian output Sekretariat Jenderal tahun 2021. Untuk Biro Perencanaan dan Kerjasama, anggarannya 12,10 miliar rupiah, realisasinya 12,2 miliar, di mana persentasenya mencapai 99,29% di Biro Perencanaan dan Kerjasama. Kita di Biro Perencanaan dan Kerjasama ada 5 output yang bisa kita capai, antara lain mulai dari layanan perencanaan program dan anggaran, rapat-rapat untuk perencanaan program baik internal maupun eksternal, trilateral meeting dengan Bappenas, dengan Direktorat Jenderal Anggaran, pelayanan pada program anggaran dan kerjasama, kita bisa capai outputnya. Begitu juga dengan pemantauan dan evaluasi, kita terus lakukan apa yang sudah direncanakan kemudian dievaluasi, baik internal maupun kita meminta pandangan dari eksternal, terutama Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran maupun dari kementerian yang lain. Kemudian output bagi perencanaan umum dan strategis kita terkait dengan RPJMN dan lain sebagainya. Kemudian dukungan manajemen khusus pada P3PD, PHLN dari Bank Dunia, dan yang terakhir di Biro Perencanaan Kerjasama menyusun laporan dari hasil seluruh program dan kegiatan yang ada di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Kemudian yang berikut untuk capaian output di Biro Hubungan Masyarakat, anggaran 15,12 miliar, realisasinya mencapai 14,98 miliar, di mana presentasinya 99,11%. Ada 8 output pimpinan dan anggota yang kami hormati, mulai dari bagaimana kita bisa memberikan informasi dan publikasi program-program dan kegiatan yang dikelola oleh Kementerian Desa di media massa, ada layanan yang harus kita berikan, kemudian publikasi-publikasi kementerian yang lain, ada hubungan luar negerinya, meskipun tidak ada perjalanan luar negeri, tapi ada koordinasi terkait dengan kegiatan-kegiatan kerjasama atau hal lain yang harus difasilitasi oleh Biro Humas. Kemudian ada pengelolaan perpustakaan dan layanan informasi publik. Mohon izin pimpinan dan anggota, kami sudah membangun perpustakaan, mudah-mudahan ini menjadi representasi untuk orang mencari informasi tentang desa. Kita mendirikan
perpustakaan desa di lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Kemudian ada hubungan lembaga kemasyarakatan dan lembaga swasta. Kita juga punya layanan untuk bisa mengkomunikasikan program-program kementerian dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga swasta. Kemudian ada analisis atas opini publik dan pemerintah. Sini kita juga dari setiap pemberitaan dianalisis kira-kira seperti apa capaian yang sudah dilakukan, sudah diberikan, target-target yang diberikan itu bisa kita capai atau tidak. Kita juga menganalisa dari opini-opini publik yang diberikan kepada kementerian. Kemudian ada hubungan lembaga pemerintah dan organisasi politik. Ini juga kita fasilitasi lewat Biro Humas. Kemudian output yang berikut di Biro Humas adalah tata usaha Biro Hubungan Kemasyarakatan. Yang berikut capaian output di Biro Kepegawaian dan Organisasi. Nah, ini ada kurang lebih 12 output. Kita juga mengelola pegawai pemerintah non pegawai negeri atau PPNPN. Dari target 247 orang, realisasi 247 orang, semuanya terpenuhi. Kemudian bagaimana kita melayani administrasi kepegawaian, kartu istri, kartu suami, kartu kepegawaiannya kita lakukan di Biro Kepegawaian dan Organisasi. Kemudian pengelolaan terhadap penempatan maupun mutasi pegawai, pemantauan dan penilaian dari kinerja pegawai, pengelolaan kelembagaannya, terutama SOTK kita yang baru sesuai dengan Perpres 85 ini bagaimana dikonsolidasikan dengan baik di Biro Kepegawaian Organisasi. Kemudian tata laksana organisasi, kita menyusun bisnis proses di kementerian supaya bisa mencapai output yang maksimal. Kemudian layanan dan penguatan pada reformasi birokrasi maupun pada pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri, kita terus berbenah untuk memperkuat lembaga ini. Kemudian output berikut adalah rekrutmen dan pengangkatan pegawai. Ini ada target yang diberikan, ada 100 pegawai dan realisasi 98 pegawai. Pembinaan kepegawaiannya juga dilakukan untuk bisa mencapai output di mana pegawai yang kuat dengan postur di kementerian yang makin baik ke depannya. Kemudian pengembangan pegawai lewat diklat-diklat, BIMTEK dan lain sebagainya untuk pengembangan pegawai. Dan output berikutnya adalah pengurusan purna tugas bagi pegawai yang ada di Kementerian Desa. Capaian output berikut di Sekretariat Jenderal tahun 2021 di Biro Hukum, antara lain kurang lebih ada 9 output, mulai dari legal drafting, dari naskah perjanjian hukum, bidang desa, PDT dan transmigrasi, ada 7 dokumen dan semuanya kita capai. Kemudian legal drafting itu dilanjutkan dengan tindak lanjut, monitoring, dan evaluasi terhadap perjanjian, baik MOU maupun perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerjasama yang dilakukan di Biro Hukum. Kita capai semua output itu. Kemudian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Setelah itu ada penilaian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Ini baik yang sudah habis masa berlakunya ini kemudian dievaluasi, ditelaah dan kemudian dibuat rancangan peraturan yang lebih update. Kemudian yang berikut sosialisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan ini dilakukan atas regulasi yang diterbitkan di Kementerian Desa, ini disosialisasi dan ada dokumentasinya. Kemudian perencanaan bantuan hukum, ada masalah-masalah yang perlu didampingi, difasilitasi, diadvokasi oleh Biro Hukum itu direncanakan, kemudian dilaksanakan proses advokasinya, bantuan hukum dan seterusnya itu diberikan di Biro Hukum. Kemudian setelah itu ada pemantauan dan evaluasi atas bantuan-bantuan hukum yang diberikan oleh Biro Hukum, dan yang terakhir output yang dicapai adalah layanan terhadap tata usaha dan urusan rumah tangga di Biro Hukum.